Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba membahas satu tema yang cukup penting sekali untuk kita ketahui, yaitu tentang salah satu di antara dosa besar yang mungkin saja di zaman sekarang ini banyak sekali orang menganggapnya hal yang biasa saja, hal yang lumrah saja. Padahal menurut syariat Islam dia adalah dosa besar yang membinasakan. Kaum muslimin rahimakumullah, kita tahu bahwa setiap kita, setiap muslim, setiap suami, setiap kepala rumah tangga ingin melihat keluarganya dalam keadaan bahagia, dalam keadaan ceria, bersukacita, seperti itu. Sehingga kita pun mengusahakan agar keluarga kita seperti itu. Bahkan terkadang kita lupa dengan diri kita sendiri. Kita bekerja keras, banting tulang, peras keringat, mungkin ya istilahnya, siang dan malam, demi mewujudkan agar keluarga kita bahagia, keluarga kita sejahtera, bahkan seperti itu. Bahkan terkadang boleh jadi ketika ada salah satu di antara anggota keluarga kita sakit, ya, sementara biayanya tidak mencukupi, maka terkadang kita harus pinjam sana sini, menanggalkan rasa malu ketika meminjam. Ini untuk apa? Untuk supaya mereka kembali sehat dan bisa ceria kembali, bisa bahagia kembali. Nah, seperti itulah tabiat seorang manusia. Ada rasa cinta, ada rasa kasih sayang yang lebih kepada keluarganya. Dan ini merupakan fitrah kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan fitrah kepada kita, ada cinta dan kasih sayang yang lebih kepada keluarga kita. Kita bisa melihat hal ini di Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-14. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin, ila akhir ayat. Telah dijadikan indah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa yang diinginkannya, yakni minan nisa, dari kaum wanita, ya, dari para istri, wal banin, dan juga dari anak-anak, ya. Ini merupakan fitrah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita, fitrah kita sebagai manusia, ada kecintaan, ada kasih sayang yang lebih kepada anak-anak kita dan juga istri kita. Sehingga merupakan nikmat, karunia yang besar ketika Allah memberikan kita sebuah keluarga, istri pun demikian, anak-anak. Namun ingat, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita akan satu hal yang kadang kita lupakan. Ingat, kata Allah di surat At-Taghabun ayat ke-14, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara, ya, di sebagian kalangan istri-istri kalian, di antara anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, fahdharuhum, maka hati-hatilah dari mereka. Kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita akan hal ini, ya. Ketika di satu sisi mereka merupakan nikmat karunia Allah yang besar buat kita,
di sisi lain mereka bisa menjadi ujian berat buat kita, bisa menjadi penyebab seseorang terjerumus ke dalam kebinasaan, ya, merugi dunia akhirat disebabkan adanya dorongan dari anak dan istri kita untuk berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kita lihat tadi ya di ayatnya, menggunakan kalimat min azwajikum, dari sebagian, ya. Ini menandakan bahwa di sana pun banyak, ya, istri-istri yang justru mengarahkan, memotivasi para suaminya untuk apa? Untuk supaya senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada istri yang senantiasa memotivasi untuk beramal saleh, bersedekah, membangunkan suaminya untuk sholat subuh berjamaah di masjid, bahkan mungkin membangunkan suaminya untuk sama-sama sholat tahajud. Ya, indah sekali. Indah sekali ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita berupa istri yang saleh. Kita sering mendengar keutamaan, ya, dari istri yang saleh. Salah satunya di dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyattakhid ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zawjatan tu'inu ala amril akhirah. Hendaknya kalian menjadikan hati kalian itu apa? Hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah, lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah, dan istri yang senantiasa membantu kalian untuk apa? Untuk amal akhirat, untuk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka indah, karunia besar, nikmat besar Allah memberikan karunia istri yang saleh. Tapi ingat tadi di ayat, ada di sana kriteria-kriteria istri yang justru menjerumuskan suaminya ke dalam kebinasaan, ya, menjadikan suaminya bakhil terhadap hartanya. Ketika ingin membantu orang lain yang membutuhkan, ya, diingatkan oleh istri, dicegah, ya. Demikian ketika ingin membantu orang tuanya, membantu karib kerabatnya yang membutuhkan, ya, ingin bersedekah, berinfak, berwakaf dan sebagainya, dicegah oleh istri, ya, diajarkan atau dimotivasi untuk bakhil dengan hartanya. Di sisi lain justru istrinya mengajak suaminya supaya boros, ya, boros membelikan apa yang diinginkan oleh istrinya tersebut. Bahkan ada di antara para suami yang rela berhutang ke sana kemari demi mewujudkan keinginan istrinya berupa benda-benda yang mungkin tidak terlalu berfaedah dalam kehidupan seperti itu, ya. Bahkan istrinya kadang melalaikan dia dari sholat, menjauhkan dia dari agama, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini musibah, ya, ketika mendapatkan istri yang justru menjerumuskan ke dalam kebinasaan, rugi dunia dan akhirat seperti itu. Dan anak-anak pun sama. Di sana ada anak yang saleh, yang salehah, yang senantiasa memotivasi ayah ibunya untuk senantiasa dalam ketaatan, mengingatkan mereka. Bahkan terkadang kaum muslimin rahimakumullah, ada orang tua yang justru giat ibadah, ya, giat dalam ketaatan ketika melihat anaknya semangat dalam ketaatan, anaknya semangat dalam mengaji, termotivasi untuk mengaji, anaknya semangat sholat berjamaah di masjid, termotivasi untuk sholat berjamaah di masjid. Indah, ya, kalau memiliki anak-anak yang saleh dan saleh. Namun tadi ada di antara anak-anak kaum muslimin yang justru malah menjerumuskan ayah ibunya ke dalam kebinasaan, ya. Makanya kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Ibnu Majah menyebutkan, innal walada mabkhalatun majbanatun. Sungguh anak itu kadang bisa menjadikan seseorang mabkhalah, menjadi kikir, majbanah, menjadi pengecut, seperti itu. Ya tadi contohnya, ketika seseorang ingin bersedekah, ya, membantu orang lain yang membutuhkan, lalu teringat dengan anaknya,
khawatir anaknya ingin makan makanan yang enak, khawatir ingin beli mainan, khawatir ini, khawatir itu, banyak kekhawatiran, sehingga dia pun tidak jadi untuk membantu orang lain, tidak jadi untuk bersedekah seperti itu. Demikian majibana, menjadi pengecut. Seseorang yang tadinya mau bersiap-siap berjihad fisabilillah, ya, dia sudah bertekad untuk berjihad fisabilillah ke medan pertempuran, namun di pertengahan jalan dia teringat akan anaknya. Gimana kalau saya mati? Siapa yang mengurus anak? Ya, khawatir anaknya menjadi anak yang yatim, sehingga dia mengurungkan untuk berjihad. Demikian ketika seseorang ingin berdakwah fisabilillah, apalagi di tempat yang mungkin membutuhkan waktu lama, berhari-hari, ya, berbulan-bulan, apalagi ke pelosok-pelosok misalkan, ketika di tengah jalan dia ingat, dia nggak rela dengan tangisan anaknya, khawatir anaknya sakit, khawatir ini, khawatir itu, akhirnya dia mundur dari dakwah. Seperti itu, ya. Jadi terkadang anak-anak dan istri kita ini bisa menjadi penyebab kita ke dalam kebinasaan. Jadi intinya seperti itu, ya. Cinta dan kasih sayang kita kepada keluarga jangan sampai membuat kita menyelisihi perintah Allah. Jangan sampai membuat kita melanggar larangan Allah. Jangan sampai membuat kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, ingat, kita ini adalah pemimpin dalam keluarga kita. Kita harus memperhatikan mereka yang kita pimpin, karena kelak apa yang kita pimpin ini akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering mendengar dan mengulang hal tersebut, ya. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ingat, sadari, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat. Warrajulu ra'in 'ala ahli baiti wa mas'ulun anhum. Dan seorang suami, dia adalah pemimpin di keluarganya, di rumah tangganya, dan dia kelak akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka yang menjadi tanggung jawabnya tersebut. Maka perhatikan, kaum muslimin rahimakumullah, perhatikan keluarga kita, perhatikan istri kita, anak-anak kita, terutama anak-anak gadis kita. Dengan siapa mereka bergaul, bagaimana keseharian mereka, ya, teman-temannya siapa, demikian apa yang dilakukannya, harus tahu. Khawatir apa? Khawatir ada kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka, oleh istri kita, oleh anak-anak kita. Khawatir. Nah, ketika kita tahu ada kemaksiatan, segera luruskan, segera arahkan kembali ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ya. Jangan dibiarkan, karena kalau kita membiarkan ada kemaksiatan di rumah tangga kita, lalu kita biarkan kemaksiatan tersebut tanpa menasihati mereka, maka ketahuilah orang tersebut telah terkena sifat diasa, atau seorang suami yang dayus. Ini mengerikan sekali, ya. Orang yang sudah terkena dayus atau sifat biasa, ini rugi dunia akhirat. Kita akan mengawal terlebih dahulu dengan beberapa hadis Nabi SAW tentang bahaya sifat biasa atau seorang suami yang dayus. Dalam hadis riwayat Nasai dan Ahmad disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, thalathatun, ya, la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yawmal qiyamah. Ada 3 golongan manusia yang Allah azza wa jalla tidak akan memandangnya di hari kiamat dengan pandangan kasih sayang. Siapa mereka? Yang pertama adalah al-aqu liwalidayhi, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, wal mar'atul mutarajjilah, seorang wanita yang kelaki-lakian, wanita tomboy. Wadayus, dan seorang suami yang dayus. Kemudian dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan,
Thalathatun qad haramallahu alaihimul jannah. Ada 3 golongan manusia yang Allah haramkan mereka masuk surga. Yang pertama adalah mudminul khamri, pecandu minuman keras. Wal aku, anak durhaka. Wad dayyus alladzi yukirru fi ahlihil khabath, dan seorang suami yang dayus, yang membiarkan keburukan terjadi di rumah tangganya. Kemudian dalam hadis riwayat Baihaqi disebutkan, "Thalathatun la yadkhuluna jannata abada." Ada 3 golongan manusia yang diancam tidak akan masuk surga selamanya. Ancaman dahsyat, ya. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah ad-dayyus, seorang suami yang dayyus. Warrajulatu minan nisa, wanita yang kelaki-lakian. Wa mudminul khamri, dan pecandu minuman keras. Lalu para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, amma mudminul khamri faqad arafna." Wahai Rasulullah, kalau pecandu minuman keras kami sudah tahulah, ya, istilahnya, gambarannya. Famad dayus, apa yang dimaksud dengan dayus? Qala alladzi la yubali man dakhala ala ahli, yaitu seseorang yang tidak peduli dengan siapa saja yang mendatangi anak-anak dan istrinya. Gak peduli, gak mau tahu, acuh, ya, siapa yang berinteraksi dengan anak dan istrinya, gak mau tahu, cuek seperti itu. Kemudian para sahabat bertanya lagi, famar rajulah minan nisa, siapa yang dimaksud dengan wanita yang kelaki-lakian? Kata Nabi SAW, allati tashabbaha birrijal, yaitu seorang wanita yang menyerupai laki-laki, ya, kebiasaan laki-laki, perbuatan laki-laki dan sebagainya. Jadi kita lihat kaum muslimin rahimakumullah, dari hadis-hadis tersebut kita bisa menyimpulkan tentang definisi dari dayus itu sendiri atau biasa. Sebagaimana disebutkan di dalam Mu'jam Al-Wasit, ya, bahwa dayus adalah para lelaki yang mereka menjadi pemimpin di keluarganya, yang tidak memiliki rasa cemburu kepada keluarganya dan tidak memiliki rasa malu, tidak memiliki rasa cemburu dengan maksiat yang dilakukan oleh keluarganya di hadapannya sendiri, dan dia tidak menasehatinya, ya. Maka ini adalah seorang suami yang apa? Dayus, ya, yang hilang rasa cemburu terhadap maksiat yang dilakukan oleh keluarganya. Dan kita lihat kaum muslimin rahimakumullah, dari hadis-hadis tadi dengan ancaman-ancaman dahsyat tadi, apa saja tadi? Tidak dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang, diharamkan masuk surga, bahkan tidak masuk surga selamanya. Ini menandakan bahwa dayus ini bukanlah dosa biasa, tapi dosa apa? Dosa besar. Bahkan Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair, kitab tentang dosa-dosa besar, memasukkan diasa atau dayus ini ke dalam dosa besar urutan ke-27. Ya, ini menandakan ini dosa yang sangat berbahaya sekali. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kita akan sedikit menjelaskan tentang beberapa contoh, beberapa realita yang terjadi di masyarakat kita. Contoh para suami, orang tua, kepala rumah tangga yang memiliki sifat diasa atau dayus ini, yang tidak cemburu dengan kemaksiatan yang terjadi pada keluarganya. Dicontohkan yang pertama, seperti di zaman fitnah sekarang ini, fitnah media sosial, ya, fitnah internet dan sebagainya. Kita lihat banyak sekali seorang suami membiarkan istrinya, membiarkan anak-anak gadisnya, anak perempuannya mengupload foto-foto mereka di media sosial, Instagram, ya, apalagi Facebook, bahkan di beberapa inilah aplikasi seperti ini, diupload sedang biasa, sedang senyum, sedang tertawa, ya, diupload seperti ini.
diperlihatkan, dilihat oleh banyak orang, hatta oleh para lelaki yang bukan mahram dilihat. Bahkan mungkin para lelaki tersebut ada yang menyimpannya, ya, ada yang menyimpannya, di save seperti itu. Ketika waktu-waktu tertentu dilihat, dipandang, dibayangkan, seperti itu, ya. Ada juga yang mengupload video-video kegiatan sehari-harinya, atau tutorial seperti itu. Tutorial memakai make up, ya, tutorial berkerudung, tutorial memasak sambil menampakkan dirinya, tutorial ini, tutorial itu, ya, kegiatan ini, kegiatan itu ditampakkan di hadapan banyak orang, bisa dilihat setiap waktu, ya. Banyak orang melihatnya, termasuk lelaki yang bukan mahram, yang tidak layak untuk melihatnya, ditampakkan seperti itu, ya. Dan suaminya biasa saja, bahkan mendukung. Kurang kuota, bilang sama papa, ya, bilang sama abi, diisi lagi supaya mengupload kembali foto-fotonya, videonya. Bahkan ada aplikasi yang menyuruh kaum wanita untuk menanggalkan rasa malunya, ya, dengan berjoget-joget di hadapan kamera. Bayangkan wanita muslimah joget-joget di hadapan kamera, didukung oleh orang tua, hanya sekedar untuk mendapatkan apa? Like, apa lagi? Comment, share, subscribe, mungkin seperti itu. Hanya untuk sekedar itu. Ketika ada yang like, senangnya, akhirnya semakin menjadi-jadi seperti itu. Ya, ini musibah besar, musibah yang sangat besar sekali yang menimpa kaum muslimin. Bukankah fitnah terbesar yang menimpa setiap umat adalah wanita? Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, fattaqud dunya wa taqun nisa, hati-hati kalian dengan dunia, fitnah dunia. Hati-hati kalian dengan fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Karena fitnah yang pertama kali yang menimpa kalangan Bani Israel sehingga menghancurkan tatanan kehidupan sosial mereka siapa? Kaum wanita. Maka hati-hati, ya. Istri kita jaga, anak-anak perempuan kita jaga, jangan sampai mereka mengupload foto-foto mereka, video mereka, tubuh mereka, wajah mereka, hatta meskipun mereka memakai jilbab, memakai cadar sekalipun. Ya, karena anak-anak kita, istri-istri kita ini bukan untuk dipamerkan di hadapan orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya ada juga seorang ayah atau orang tua yang membiarkan putrinya berpacaran, ya, membiarkan anak gadisnya dibawa oleh orang yang tidak berhak membawa, bukan suami, bukan orang yang berhak, ya, untuk berdua-duaan dengan anak perempuan kita, dibawa, merasa aman, merasa ridho, merasa rela, dibawa kemana-mana seperti itu. Padahal ini bukan siapa-siapa, ya, belum ada ikatan pernikahan di antara. Padahal kita tahu pacaran itu merupakan pintu terbesar, sebab yang menggiring orang melakukan perbuatan fahisyah. Kita lihat di dalam surat Al-Isra ayat ke-32, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisya." Jangan kalian dekati zina. Jadi kalimatnya apa? Mendekati. Di Allah tidak menyebutkan wala tazni, jangan kalian berzina, tapi mendekati. Kenapa demikian? Karena perbuatan fahisyah, perbuatan zina itu ada tahapannya, ada langkah-langkahnya. Makanya kita diingatkan oleh Allah, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, untuk melakukan perzinahan pun ada apa? Langkah-langkah, ada pintu-pintunya. Salah satu pintu terbesar melakukan perzinahan apa? Pacaran. Ya, ditambah ada kerelaan dari orang tua untuk anaknya tersebut dibawa kemana-mana. Dan tidak sedikit yang dibawa ke tempat rekreasi, bahkan mungkin menginap, ya, di tempat-tempat tertentu, di villa, di hotel dan sebagainya. Ini musibah besar ketika membiarkan anak gadisnya dibawa oleh orang yang tidak berhak, ya, seperti itu. Maka
Jangan sampai membiarkan anak-anak kita terjerumus ke dalam perzinahan dengan yang namanya pacaran seperti itu. Perhatikan anak-anak kita. Kemudian dicontohkan dengan yang lainnya, dan ini satu hal yang mungkin dianggap lumrah di zaman sekarang ini. Ketika membiarkan istri kita, anak-anak gadis kita, anak perempuan kita berboncengan dengan orang yang bukan mahram, laki-laki yang bukan mahram, ya, meskipun hanya sekedar menyampaikan ke tempat tujuan, ya, alat transportasi, tapi ingat, ini menjadi wasilah, ya, menuju perbuatan fahisyah. Bukankah Nabi SAW telah mengingatkan kita akan hal ini? La yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa wa thalithuha syaitan. Jangan seseorang berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram, karena yang ketiganya siapa, Pak? Syaitan. Ya, yang akan membisikinya untuk melakukan perbuatan fahisyah, selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal, terus, ya, supaya kedua insan yang apa istilahnya berbeda tersebut, antara laki-laki dan wanita tersebut, lama kelamaan akan melakukan perbuatan fahisyah. Jadi ingat, semotor, semobil, berduaan, ini akan menjerumuskan ke dalam kebinasaan. Ya, jangan biarkan hal tersebut terjadi kepada keluarga kita. Kecemburuan kita akan hal tersebut harus besar. Ya, kita bisa melihat dalam hadis riwayat Bukhari kecemburuan yang besar dari Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah pernah berkata di hadapan para sahabat, kalau saya melihat ada seorang laki-laki yang bersama istriku, niscaya aku akan penggal lehernya tanpa ampun. Jadi saya terbawa emosi gini, ya, Masya Allah. Kalau saya melihat ada seorang laki-laki bersama istriku, niscaya saya akan memenggal lehernya tanpa ampun. Ini kecemburuan siapa? Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Ya. Lalu hal tersebut pun disampaikan kepada Nabi SAW, karena para sahabat merasa heran dengan kecemburuan siapa? Sa'ad bin Ubadah tersebut. Lalu apa kata Nabi SAW? Atajabuna min ghairati Sa'ad? Apakah kalian heran dengan kecemburuan Sa'ad? Fa ana aghyaru minhu, kata Nabi. Aku ini lebih cemburu darinya dalam urusan tersebut. Wallahu aghyaru minni, dan Allah lebih cemburu dariku. Seperti harus ada kecemburuan yang besar ketika istri kita berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram, laki-laki asing. Ketika anak perempuan kita berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram, ya, laki-laki yang asing, baik semotor ataupun semobil. Ini memotivasi kita, ya, untuk punya mobil mungkin, ya, untuk punya motor. Nah, yang selanjutnya kaum muslimin rahimakumullah, ini mungkin contoh yang terakhir, ya. Contoh yang terakhir yaitu membawa hal-hal yang buruk ke rumah kita. Membawa film-film misalkan, ya, di mana di dalamnya aurat ditampakkan, akhlak-akhlak buruk budaya barat diajarkan, ucapan-ucapan kasar, ucapan-ucapan kotor, ya, diiklankan terus, disiarkan terus di dalam film-film tersebut, sehingga tidak jarang kita temukan di antara anak-anak kaum muslimin, ya, yang kata-kata mereka menjadi kata-kata yang kotor, kata-kata binatang, akhlaknya buruk terhadap orang tua, terhadap orang lain, ya. Seperti itu karena ada orang tua yang membiarkan atau memasukkan hal-hal yang buruk ke dalam rumahnya, membiarkan anaknya melihat video-video yang tidak baik, atau membawa majalah-majalah yang berisi gambar-gambar yang tidak layak untuk dilihat. Ya, ini musibah besar ketika membawa kemaksiatan atau keburukan ke rumah kita seperti itu. Jadi intinya kaum muslimin rahimahumullah, selain kita memberikan kebutuhan berupa fisik mereka yang makan, minum, pakaian,
rumah tempat tinggal dan sebagainya. Kita harus memperhatikan yang paling utama, yaitu kebutuhan rohani mereka. Tanamkan akidah yang benar pada diri mereka. Ajarkan dari kecil anak-anak kita akhlak-akhlak yang mulia, adab-adab Islami, ya, biasakan mereka. Pun demikian, luruskan kesalahan-kesalahan istri kita bisa ketika mereka melakukan penyimpangan atau kekeliruan. Karena kata Nabi SAW, ya, innal mar'ata khuliqat min dhilal. Sungguh wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Falan tastaqima laka 'ala thariqah. Maka dia tidak akan selalu lurus jalan hidupnya, harus dibimbing oleh suaminya, ya. Ketika terjadi penyimpangan, luruskan. Pun demikian anak-anak. Dan cintailah mereka karena ingin menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan karena Allah ini akan memberikan kebahagiaan di akhirat nanti, dunia akhirat bahkan. Tapi ketika kita cintanya bukan karena Allah, ini akan menjadi musuh kelak di hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Orang-orang yang dulu saling berkasih sayang ketika di dunia, kelak di akhirat akan menjadi musuh satu dengan yang lain. Kenapa? Cintanya dibangun bukan karena Allah. Illal muttaqin, kecuali mereka yang bertakwa, yang membangun cintanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, ya, jangan lupa senantiasa mendoakan keluarga kita. Doakan dengan yang terbaik buat keluarga kita, untuk istri kita, anak-anak kita, ya. Doakan yang terbaik untuk mereka. Kita lihat salah satu contoh di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyifati orang-orang yang bertakwa. Walladzina yaqulun, orang-orang yang beriman bertakwa itu apa? Senantiasa mendoakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami, anak-anak kami menjadi apa? Penyejuk pandangan mata kami, dan jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dan tidak ada yang lebih menyejukkan pandangan seorang hamba melainkan ketika melihat keluarganya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di akhir kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kita kepada keluarga kita juga untuk senantiasa dalam ketaatan kepada Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan keburukan pada diri kita dan juga pada keluarga kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua, pun demikian keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai di surganya nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.